Oke, halo semua, kembali di channel Kode Awan. Jadi di video kali ini saya bakal lanjutin lagi series lead code-nya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan dan juga solusi dari soal yang ada di key tree, find all numbers disappear in an array. Oke, key tree ini apa? Jadi key tree ini adalah satu mode quest namanya kalau di lead code ya. Jadi kalian bisa ikutin ini. Jadi sebenarnya minggu-minggu kemarin seri saya itu semua membahas soal yang ada di quest ini. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi di sini ada quest yang namanya data structure and algorithm. Kalian bisa ikutin ini dan kita bisa solving bareng-bareng, oke? Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas yang ini ya, harusnya yang how many numbers are smaller than current number ya. Dan di video kali ini saya akan membahas soal yang ini. Oke, jadi langsung kita lanjut ke problemnya saja. Jadi di sini kita diberikan array nums dengan sebanyak n integers, di mana setiap elemen di nums itu pasti ada range 1 dan juga n. Misalkan integernya panjangnya 10, pasti array dalamnya itu ada elemen nomor 1 sampai nomor 10 seperti itu, oke? Nah, jadi di sini kita disuruh melakukan return kepada array di integers yang tidak terlihat di num seperti itu. Jadi kita kan seharusnya jika range-nya dia 10, maka isi numsnya itu pasti ada angka 1 sampai angka 10 seperti ya. Oke. Jadi itu yang kita bakal cari di sini. Yang hilang. Oke. Jadi langsung saja ke contohnya. Misalkan di sini nums adalah seperti ini. Nah, kita bisa hitung sini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Harusnya di sini ada angka 1 sampai 8 ya. Nah, 1, 2, 3 ada, 4 ada, nah 5 tidak ada, 6 juga tidak ada, 7 dan 8 ada. Oke, jadi outputnya bakal 5 dan 6, karena seharusnya angka itu yang ada, dan tapi dia hilang di nums. Oke, cukup jelas ya solusinya, maksudnya problemnya. Oke, untuk solusinya itu sebenarnya simpel saja. Satu kata saja dari saya, yaitu map ya. Kalau kalian tahu map, kalian bakal terbayang bagaimana penyelesaian dari problem ini, oke? Nah, jadi apa perlu saya jelaskan ya? Oke, kita perlu jelaskan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, map itu adalah dia mempunyai key, dan setiap key itu juga ada value-nya. Oke, untuk penyelesaian ini kita tinggal buat map yang bernama MP mungkin, yang mana elemen dari nums di index i kita akan melakukan perulangan pertama ya. Kita akan increment saja itu. Jadi semua map dengan key ini akan berisi frekuensinya masing-masing. Nah, jadi misalkan ini jika di loop di elemen nums ini, maka semua akan berisi value 1 selain 5 dan juga 6. Yang punya key 5 dan juga key 6, dia nilai dalamnya akan 0 ya. Karena dia sama sekali tidak ada muncul di sini. Nah, itu di perulangan pertama, kita hanya sampai situ saja. Nah, di perulangan kedua kita akan mengecek di semua elemen yang pasti akan muncul, yang ini ya. Jadi kita akan melakukan for loop dari 1 sampai n. Kita cek semua key-nya. Kita akan cek semua di index nih. I ini index. Jadi dia akan mengecek dari map dengan index dengan key 1 sampai map dengan index key 8 kalau dalam kasus yang ini ya. Nah, jadi kita tinggal catch saja dia. Jika indeks yang dicek itu frekuensinya masih 0 atau belum kena increment ya, yang tadi yang di perulangan pertama, maka itu tinggal kita jadikan sebagai answer, oke?
Answer-nya itu berarti yang ini, yang I-nya. Setelah itu kita tinggal return answer. Simple ya. Penyelesaiannya kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja ke bagian codingnya. Aku harap kalian mengerti. Kalau enggak, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke. Nah, untuk bahasa programannya sendiri, saya di sini seperti biasa menggunakan Golang. Untuk teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Inti dari penyelesaiannya sepertinya sama kok. Map juga ada di kurang lebih semua bahasa pemrograman ya yang saya pernah pakai. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita akan membuat mapnya terlebih dahulu. Mungkin namanya itu empty. Untuk di Golang dia buatnya pakai mix ini ya. Map ini tipe key-nya itu integer dan value juga integer ya. Gitu. Oke, kemudian di sini saya akan membuat variable answer. Oke. Answer ini adalah array biasa ya. Array-nya itu array integer dan isinya kosong. Oke. Kemudian di sini untuk mempermudah saya akan juga membuat variable n. N itu seperti biasa adalah length dari nums-nya. Oke. Di sini saya akan menggunakan melakukan perulangan yang pertama. Gunakan for loop ya. For loop seperti biasa 0 kurang dari n. Ini kita increment. Oke. Oke, kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi, setiap elemen di maps dengan key nums akan saya lakukan increment. Jadi selain yang kita increment, nilainya bakal 0 ya. Jadi walaupun belum didefinisikan, yang belum ada, tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal cek dan dia juga bakal hasilnya 0 kalau memang belum pernah disentuh sama sekali. Oke? Oke, kita lakukan perulangan kedua. I lagi. Nah, untuk I yang di sini kita mulai dari 1 karena di sini kita akan mengecek dengan I-nya ya. Apakah elemen 1 sampai n ini dia itu benar-benar semua ada atau ada yang hilang seperti itu. Oke? Habis itu I-nya kita di sini kurang dari sama dengan n ya. Karena jika misalkan n-nya itu 8 kasus ini, maka kita ingin dia mengecek sampai 8 ya, sampai elemen 8 ya, gitu. Oke, habis itu kita increment seperti biasa. Kemudian di sini kita cek ya, yang tadi if map di I ini sama dengan 0, oke, berarti dia nggak ada di array nums ya, maka itu adalah answer kita. Jadi kita tinggal append saja ya, append dengan I-nya. Oke, karena itu elemen yang hilang. Oke, simpel sekali ya. Setelah itu kita tinggal return answer-nya itu tersendiri. Oke. Kalau kalian mengerti, kita coba run. Harusnya ini benar ya. Oke, accepted. Kemudian kita submit. Nah, oke, accepted ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.